Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewakili kelompok saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, Dr. Wahyu Sri Ambar Arum, MA, beserta teman-teman semua yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi mengenai student centered learning sebagai pendekatan dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, di sini saya Eliza Naza Maharani Effendi tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ica Fadilah, Nabila Ayu Anggraini, Anindya Fauzia, Wulan Oktaviani Febrianti, Kesha Shalha Septiani, dan juga Ananda Olivia Zahra. Ini ada 7 submateri yang akan kita bahas. Untuk submateri pertama akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pada materi pertama yakni Self-Direct Learning dan penerapannya dalam pembelajaran. Self-Directed Learning atau SDL adalah pendekatan pembelajaran di mana individu memiliki kontrol penuh dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dalam SDL ini, siswa menetapkan tujuan belajar, memilih materi yang relevan, serta merancang dan mengevaluasi strategi belajar secara mandiri. Namun pada hal ini, proses guru, coach, atau pendidik hanya sebagai fasilitator atau pembimbing mereka dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada tujuan dari self-direct learning. Di sini saya memaparkan 4 tujuan. Yang pertama, dan memberikan otonomi kepada siswa. Artinya, dalam tujuan self-direct learning ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengelola proses belajar mereka sendiri. Dan yang kedua, yakni meningkatkan kemandirian. Pastinya tujuan dari SDL ini mengembangkan kemandirian siswa dalam merancang dan mengelola strategi pembelajaran mereka. Dan yang ketiga ada mendorong motivasi intrinsik. Artinya di sini meningkatkan kemampuan dalam diri peserta didik untuk mengejar pengetahuan dan keterampilan baru. Tentunya peserta didik tahu apa yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Dan yang terakhir yakni mengembangkan keterampilan pengembangan diri. Di sini dimaksud memperkuat kemampuan siswa untuk menjaga fokus, mengatasi gangguan, dan tetap disiplin dalam proses pembelajaran. Berikutnya yakni penerapan self-direct learning dalam pembelajaran. Penerapan SDL melibatkan berbagai tingkatan yang mencerminkan tingkat pemahaman dan kematangan siswa dalam proses belajar mereka. Menurut Hermawati, terdapat tingkatan dalam SDL. Ada tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Tingkatan-tingkatan ini maksudnya melibatkan kematangan siswa dalam proses pembelajaran. Tingkatan rendah misalnya di sini peserta didik masih bergantung pada guru maupun teman. Jadi mereka belum sepenuhnya memahami instruksi dan kurang terampil dalam mencari referensi tambahan. Selanjutnya pada tingkatan sedang. Nah, pada tingkatan ini peserta didik mulai sadar tuh apa yang mereka konsepkan terhadap pembelajaran mereka dan udah mulai percaya diri untuk mengatur strategi belajar mereka, bagaimana kenyamanan mereka dalam belajar. Dan yang terakhir pada tingkatan tinggi, peserta didik udah jelas sama tujuan pembelajarannya, tahu apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana cara melakukannya dan kapan melaksanakannya. Terus yang pasti itu semua didorong pada kemauan dalam diri mereka tanpa perlu adanya bantuan dari guru. Seperti itu. Dan model self-direct learning ini juga melibatkan serangkaian langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah tersebut terdiri dari planning, implementing, monitoring, dan evaluating. Planning di sini berarti
seperti merancang tujuan pembelajaran, memilih sumber daya yang sesuai untuk pembelajaran, serta menyusun rencana untuk aktivitas pembelajaran tersebut. Yang kedua ada implementing, di sini berarti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah diadopsi atau yang telah ditetapkan. Monitoring. Nah, monitoring di sini walaupun dalam pendekatan ini siswa didorong untuk mandiri, tetapi pendidik juga memantau peserta didik untuk mulai dari pelaksanaan tugasnya, prosesnya, dan kesadaran peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yakni evaluating. Dalam hal ini, pendidik membandingkan hasil belajar mereka apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menyesuaikan penilaian sesuai kebutuhan, dan meminta penjelasan dari peserta didik itu sendiri dengan mengajukan pernyataan tentang proses penyelesaian tugas akhirnya tuh seperti apa. Kesimpulannya, penerapan SDL ini melibatkan beberapa aspek, yakni kegiatan belajar mandiri, kemandirian dalam pembelajaran itu sendiri, pengaturan diri dari dalam diri peserta didik, dan peran guru, yakni sebagai fasilitator. Nah, contohnya di sini peserta didik diminta untuk merancang rencana belajar mereka sendiri untuk mata pelajaran tertentu seperti proyek penelitian atau presentasi. Nah, peserta didik itu diminta untuk mencari materi bahannya itu sendiri dan merancang strateginya itu seperti apa. Dan pendidik atau guru di sini memberikan bimbingan tentang cara merancang rencana belajarnya itu seperti apa. Tetapi di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan langkah-langkah yang lebih spesifik itu seperti apa. Dan juga guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan umpan balik atau dukungan jika diperlukan. Dan yang terakhir, peserta didik sendiri melaporkan hasil kerja mereka secara berkala dan merefleksikannya dalam proses belajar mereka. Setelah itu, guru tersebut baru memeriksa kembali apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya yakni efektivitas self-direct learning dalam pembelajaran. Dalam sebuah model atau metode pembelajaran, pastinya terdapat sisi positifnya sendiri. Di sini saya akan memaparkan 4 sisi positif dari model pembelajaran self-direct learning. Yang pertama, siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya, kecepatan, dan minat mereka sendiri, serta dapat memanfaatkan kecerdasan yang mereka punya dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran model self-direct learning ini menggunakan berbagai sumber belajar, baik dari pendidik maupun sumber lain yang memenuhi kriteria edukasi. Selanjutnya, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka secara menyeluruh. Dan yang terakhir, siswa dapat memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, serta menikmati proses belajar yang dilakukan secara mandiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Collaborative learning dan penerapannya dalam pembelajaran merupakan metode pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Siswa berbagi ide, pengetahuan, serta sumber daya untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Pendekatan ini menekankan interaksi dan tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam mencapai hasil belajar bersama. Selanjutnya ada tujuan dari collaborative learning meliputi 1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan melalui interaksi dan diskusi bersama rekan. Kedua, mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan memanfaatkan beragam perspektif. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi seperti bekerja dalam tim dan menyampaikan ide. Selanjutnya ada penerapan dan proyek collaborative learning discussion dalam pembelajaran. Yang pertama, penerapan collaborative learning melibatkan pembentukan kelompok kecil siswa untuk mendiskusikan topik atau menyelesaikan tugas. Guru memberikan masalah untuk dipecahkan bersama, sementara setiap anggota berperan aktif dalam berbagi ide dan saling mendukung. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan komunikasi, dan melatih pemecahan masalah secara kolaboratif. Selanjutnya ada proyek collaborative learning yang gak jauh beda dengan penerapan collaborative learning, yaitu melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama, membahas dan menyelesaikan tugas atau masalah proyek tertentu. Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan ide, pengetahuan, keterampilan, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Proyek ini mendorong kerjasama tim, komunikasi, dan memecahkan masalah yang lebih mendalam untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada efektivitas collaborative learning, yaitu terletak pada kemampuan siswa untuk saling berbagi pengetahuan, meningkatkan pemahaman melalui interaksi dan pengembangan keterampilan, komunikasi, serta bekerja sama. Siswa lebih terlibat aktif dan termotivasi karena tanggung jawab bersama. Contohnya, dalam pembelajaran sains, siswa dikelompokkan untuk memecahkan masalah tentang ekosistem. Mereka berdiskusi, saling bertukar informasi, dan menggabungkan pemahaman untuk menghasilkan solusi, memperdalam pengetahuan tentang topik tersebut. Baik, untuk submateri selanjutnya mengenai small group discussion dan penerapannya dalam belajar akan saya bahas. Untuk definisinya sendiri, small group discussion merupakan suatu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran individual dalam kelompok kecil, di mana kelompok tersebut bekerja sama dan berbagi pengalaman belajar. Nah, menurut Hasibuan dan Mojino tahun 2000, model diskusi kelompok kecil berarti dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara global atau secara tatap muka mengenai tujuan atau sasaran tertentu dengan berkomunikasi, bertukar pikiran, atau memecahkan masalah melalui interaksi timbal balik. Di sini dapat disimpulkan bahwa model diskusi kelompok kecil merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa dalam belajar dari diskusi kelompok kecil. Selanjutnya ada tujuan dari small group discussion. Di sini small group discussion bertujuan untuk memaksimalkan potensi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga belajar siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Adapun tujuan dari metode small group discussion sebagai metode belajar aktif, di sini saya cantumkan ada 6. Yang pertama, siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya. Nah, di sini siswa diberi kesempatan untuk mengalami dan menemukan solusi secara mandiri melalui proses interaksi dan percobaan langsung. Yang kedua, memupuk kerjasama yang harmonis pada saat kerja kelompok. Pada kerja kelompok ini, setiap anggota harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, sehingga siswa belajar lebih menghargai pendapat dan juga peran orang lain, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya ada siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. Untuk small group discussion ini memungkinkan siswa untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing, sehingga setiap individu bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Selanjutnya ada memupuk sikap kekeluargaan, musyawarah, dan juga mufakat. Dengan berdiskusi secara kelompok, siswa dilatih untuk mengembangkan sikap saling menghargai, mengutamakan dialog atau musyawarah, dan mencapai keputusan bersama atau mufakat. Selanjutnya, membina kerjasama antara sekolah, masyarakat, guru, dan juga orang tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan. Nah, kerjasama dalam small group discussion ini tidak hanya terjadi di dalam kelompok siswa saja, tetapi
juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Ini melibatkan komunikasi antara sekolah, masyarakat, guru, dan juga orang tua untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Selanjutnya, ada pembelajaran dilaksanakan secara realistik dan konkret, sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme. Nah, dalam diskusi kelompok kecil ini, pembelajaran dilakukan dengan menghadirkan situasi nyata yang relevan, sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih jelas dan terhindar dari pembelajaran yang bersifat hafalan tanpa pemahaman yang mendalam. Siswa juga didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah secara lebih konkret. Yang terakhir, ada pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika. Nah, small group discussion ini mencerminkan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Siswa belajar bagaimana berinteraksi, bernegosiasi, dan juga memecahkan masalah seperti yang mereka akan hadapi dalam kehidupan yang nyata. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik, serta mengajarkan keterampilan sosial yang akan bermanfaat di masa depan. Selanjutnya ada penerapan small group discussion. Nah, metode small group discussion ini biasanya melibatkan 3-7 orang siswa dalam satu kelompok untuk berinteraksi tatap muka secara kooperatif. Nah, di setiap kelompok disarankan untuk memiliki ketua yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan juga manajemen. Peran ketua ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dalam pekerjaan mereka dan pekerjaan kelompok dijalankan secara efisien. Di sini saya mencantumkan 5 langkah-langkah penggunaan metode small group discussion. Yang pertama, guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi dan memilih ketuanya. Yang ketiga, para siswa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya untuk menjaga ketertiban serta memberikan dorongan dan juga bantuan. Yang keempat, tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, lalu hasil-hasilnya dilaporkan untuk ditanggapi oleh semua siswa, dan guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan tersebut. Yang terakhir, para siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok sesudah siswa mencatatnya. Yang terakhir ada efektivitas penerapan small group discussion. Nah, siswa menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Para siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan suasana kelas menjadi lebih dinamis selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada project based learning, yaitu bisa kita sebut sebagai pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran proyek ini, siswa itu diajak untuk belajar secara aktif dengan mengerjakan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Proyek ini nih bukan hanya sekedar tugas, tetapi merupakan sebuah proses belajar yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbasis proyek, yaitu di sini tuh siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, di sini tuh siswa dilatih untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan juga berpikir secara inovatif. Yang ketiga, PBL ini tuh seringkali dilakukan secara kelompok, sehingga siswa di sini tuh belajar untuk berkolaborasi dan juga belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dari masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu proyek yang menarik dan juga relevan itu membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah lingkaran pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu kita pastinya pengenalan masalah. Pengenalan masalah itu biasa dilakukan pertanyaan antara murid dan juga dengan guru. Nah, yang kedua ini ada mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga di sini ada penyusunan jadwal proyek. Lalu ada pelaksanaan dan juga monitoring proyek. Selanjutnya ada menguji hasil. Nah, biasanya menguji hasil ini tuh dilakukan oleh para murid, yaitu dengan cara presentasi
mempresentasikan proyek tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada melakukan evaluasi dari proyek yang telah dilakukan dan juga refleksi. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini itu telah terbukti menjadi suatu pendekatan pembelajaran yang efektif dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan melibatkan siswa secara aktif dalam menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, PBL ini tuh tidak hanya memfokuskan pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pengembangan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, dan juga berkolaborasi dan juga berkomunikasi. Selanjutnya ada efektivitas penerapan model project based learning. Yang pertama itu proyek yang menarik dan juga relevan dengan minat siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa merasa terlibat dan juga memiliki tujuan yang jelas, mereka ini nih cenderung lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua itu melalui proyek, siswa ini tuh dapat menghubungkan konsep-konsep yang mempelajari dengan situasi yang nyata. Nah, hal ini nih membuat mereka memahami materi dengan lebih baik dan juga lebih mendalam. Selanjutnya, project based learning ini nih mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif. Mereka tidak hanya menerima informasi yang ada, tetapi mereka juga mencari dan juga menganalisis dan juga menerapkan pengetahuan yang mereka sudah cari ini. Nah, selanjutnya project based learning ini tuh dapat mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital seperti berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi. Yang terakhir, project based learning itu membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih bermakna karena itu membuat siswa lebih mudah dalam mempelajari sebuah materi dan juga lebih mudah dalam mempelajari sebuah materi secara mendalam. Di sini kita akan membahas tentang cooperative learning dan penerapan dalam pembelajaran. Nah, pengertian cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Model ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui interaksi sosial dan kolaborasi tersebut. Menurut para ahli, yaitu David dan Roger Johnson, mendefinisikan cooperative learning adalah sebuah strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok kecil di mana setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama itu ada pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen, terdiri dari siswa dengan kemampuan akademik yang beragam. Yang kedua itu ada pembagian tugas. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga semua siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada interaksi dan diskusi. Siswa didorong untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam kelompok mereka. Ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dan yang keempat itu ada presentasi kelompok. Hasil kerja kelompok yang ini dipresentasikan di depan kelas untuk membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Lalu ada ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa ciri-ciri yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, ataupun rendah. Yang ketiga itu penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip ketergantungan positif. Untuk tercipta kelompok kerja yang efektif, setiap anggota kelompok masing-masing perlu memberi atau membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Yang kedua itu ada tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggota sehingga setiap anggota tersebut harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga ada interaksi tatap muka.
Pembelajaran kooperatif memiliki ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Dan yang terakhir ada partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif ini melatih siswa untuk mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada discovery learning dan penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu discovery learning? Jadi discovery learning merupakan model pembelajaran melalui penemuan. Model pembelajaran ini digunakan untuk menemukan suatu konsep. Menurut Budi Ningsih dalam Kemendikbud tahun 2005, model pembelajaran discovery learning atau penemuan merupakan model pembelajaran yang memahami arti, konsep, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Karakteristik dari model ini adalah metode yang berpusat pada peserta didik yang menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Hal tersebut senada dengan Saifuddin tahun 2014 yang menyatakan ciri utama model discovery learning adalah model discovery learning ini siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari kemudian mengkonstruksi pengetahuan ini dengan maknanya. Dalam model ini, pendidik hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dan manfaat dari discovery learning? Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Untuk manfaatnya, yang pertama, meningkatkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, perpindahan pemberian reward ekstrinsik ke intrinsik. Yang ketiga, pembelajaran menyeluruh melalui proses menemukan. Yang keempat, alat untuk melatih memori. Selanjutnya ada penerapan discovery learning. Menurut Syah tahun 2004, dalam mengaplikasikan model discovery learning di dalam kelas, terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Yang pertama, stimulation atau pemberi rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Kemudian dilanjutkan untuk memberi generalisasi atau kesimpulan agar timbul keingintahuan yang mendorong untuk melakukan penyelidikan. Di samping itu, pendidik dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, aktivitas lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, pendidik memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian dipilih salah satunya dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Menurut Syah tahun 2004. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Menurut Syah tahun 2004, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menanya sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Menurut Jamara tahun 2002, semua hasil informasi, hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu dan ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapat pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu pembuktian secara logis. Yang kelima ada verification atau pembuktian. Menurut Syah tahun 2004, pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Untuk yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Menurut Syah tahun 2004, tahap generalisasi menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama berdasarkan hasil verifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi, akan dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa memperhatikan proses generalisasi. Proses ini menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas dan mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi pengalaman tersebut. Dari proses ini, siswa akan mendapat hasil kesimpulan yang sama atau berbeda. Apabila terdapat perbedaan, guru perlu melakukan konfirmasi untuk menyatukan perbedaan pendapat sehingga pemahaman siswa dapat dipadukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Wulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu simulation dan penerapannya dalam pembelajaran. Simulation atau simulasi adalah teknik pembelajaran yang menirukan situasi dunia nyata dalam lingkungan yang terkontrol. Simulasi memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah tanpa resiko yang sebenarnya. Melalui simulasi, siswa dapat mempraktikkan skenario tertentu secara langsung yang kemungkinan akan mereka alami di kehidupan sehari-hari, seperti simulasi situasi darurat, proses kerja dalam industri, atau interaksi sosial tertentu. Selanjutnya ada tujuan dari simulation, yaitu pertama dapat mengasah keterampilan praktis siswa yang relevan dengan dunia nyata, seperti keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dari simulasi itu memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas ke situasi yang lebih nyata, sehingga membantu mereka lebih memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya juga dapat membuat siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran dan siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir itu dapat menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa jika membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan keterampilan tanpa resiko yang nyata. Oke, selanjutnya ada penerapan simulasi dalam pembelajaran. Nah, berikut ini beberapa penerapan simulasi dapat dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama itu simulasi skenario klinis dalam pendidikan kedokteran. Contohnya itu seperti siswa kedokteran dapat menggunakan simulasi untuk mempraktikkan skenario klinis, yaitu seperti menangani pasien dalam keadaan darurat atau melakukan prosedur medis dengan menggunakan manekin dan perangkat teknologi simulasi. Yang kedua itu ada simulasi peran atau role play dalam pembelajaran sosial. Nah, contohnya itu seperti siswa berlatih keterampilan negosiasi, kepemimpinan, atau resolusi konflik melalui simulasi peran atau role play, di mana mereka bertindak sebagai tokoh dalam skenario yang meniru interaksi kehidupan di dunia nyata. Selanjutnya itu ada simulasi ekonomi dalam pembelajaran manajemen dan bisnis. Contohnya itu seperti siswa dapat menjalankan perusahaan virtual dan berhadapan dengan berbagai tantangan seperti pengambilan keputusan strategis, pengolahan sumber daya, dan persaingan pasar. Selanjutnya itu ada dalam bidang pendidikan bahasa, yaitu contohnya simulasi komunikasi berbahasa Inggris, atau seperti simulasi wawancara, kerja, pertemuan formal dalam bahasa asing, dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, efektivitas penerapan simulation dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengulangi simulasi untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan keterampilan mereka. Ini memberikan kesempatan untuk belajar dalam pengalaman tanpa batasan waktu dan sumber daya. Kemudian itu dapat memberikan umpan balik langsung, sehingga siswa dapat segera mengetahui hasil dari tindakan mereka dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya itu juga dapat melibatkan interaksi aktif yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Ini juga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan melihat akibatnya dan memperkuat pembelajarannya. Selanjutnya itu bisa membantu menghubungkan teori dengan praktik. Siswa dapat melihat bagaimana konsep yang telah dipelajari berfungsi dalam situasi nyata atau dunia nyata dan meningkatkan pemahaman mereka. Baik, demikianlah presentasi dari kami tentang Student Center Learning sebagai pendekatan dan penerapan dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.